जी। थैंक यू मॉम। कोई बात। सुना नहीं कहा। अब मैं इन सबको कैसे समझाऊं? Adegan lain, Jaya Ben membuka pintu dan melihat ada pria yang berotot dan menyeramkan. Lalu satu pria itu bertanya, apa benar ini rumah Urmila? Membuat Dawal pun keluar karena pria itu berbicara dengan kencang. Kemudian Dawal menyuruh Jaya Ben untuk masuk saja. Lalu Dawal bertanya, sedang mencari siapa? Tanpa aba-aba, pria itu berteriak memanggil Urmila. Dan semua pria itu menyelonong masuk ke dalam. Lalu mulai mencari Urmila ke setiap ruangan, membuat Dawal yang begitu panik karena tak dapat menahannya. Kini Jaya Ben mulai bingung kenapa semua pria ini masuk dengan tidak sopan. Lalu Dawal berbohong jika semua pria itu sedang mengecek keamanan rumah ini. Sepertinya Jaya Ben percaya. Dan ada dua pria yang sudah keluar dari ruangan itu karena tak temukan keberadaan Urmila. Satu pria itu memperingatkan pada Dawal untuk tidak melindungi Urmila darinya. Jika memang benar kamu juga membantunya, kamu akan ikut masuk ke penjara. Dan langsung meninggalkan tempat itu. Membuat Dawal panik dan berkata apa yang dilakukan oleh Urmila. Kenapa sampai banyak pria seram yang datang mencarinya? Adegan lain terlihat Radha yang menemukan Rasi dan berkata, kenapa semua rencana jadi gagal seperti ini? Lalu Rasi menyuruhnya untuk sabar jika ini baru permulaan. Kemudian Rasi berkata, kamu itu kalau mau melakukannya jangan di depan banyak orang. Nanti jika Ahem sendiri tidak di tempat yang ramai kayak tadi. Radha pun percaya dengan semua perkataan Rasi. Lalu Radha berkata, bagaimana jika aku mengantar makanan ke kantornya saja? Rasi pun terkejut karena Radha selalu bertingkah di luar kendalinya. Kemudian Rasi membujuk Radha untuk tidak ke kantor Ahem dan menyuruhnya bersikap di rumah saja, nanti akan mengganggu Ahem di kantor. Bagaimana jika nanti Ahem memarahimu di depan karyawan di kantornya? Dan meminta untuk berjanji. Namun tangan kiri Radha mengisyaratkan jika tidak mau. Adegan lain, Kokila yang sibuk merangkai bunga yang dibentuknya seperti kalung. Kini Rasi yang melihat jika semua sedang sibuk merangkai bunga dan mengatakan bahwa ribet benar jika harus merangkai bunga seperti itu. Kemudian Hetal melihat Rasi untuk ikut bergabung dengannya. Kokila ikut bicara untuk mengambil sesuatu. Sesaat Urmila datang, membawa teh untuk nenek. Lalu nenek menyuruh Urmila untuk makan dulu. Namun Madu berbicara jika Urmila tak biasa sarapan sepagi ini. Kemudian dengan terpaksa Urmila mengatakan jika benar dia tak biasa sarapan terlalu pagi. Di sisi lain Radha yang membawa sekeranjang bunga dan berniat ingin merangkainya sendiri. Kembali ke semua orang, Miti datang dan menyuruh Kokila untuk mencicipi makanannya. Tak sengaja Kokila melihat ada Radha di sana. Lalu Kokila menyuruh Radha untuk mencicipi makanan yang dibawa oleh Miti. Namun Radha menolaknya dan berkata itu sangat menjijikan. Membuat semua terkejut mendengar omongan Radha. Lalu Rasi menyuruhnya untuk mencobanya dulu, tapi Radha masih saja bingung. Tiba-tiba Jigar datang dan langsung memakannya dan mengatakan jika ini sangatlah lezat. Di kamar Radha yang mondar-mandir seperti merasa tertekan. Rasi yang kesana pun melihat tingkah Radha dan langsung memberikan jus itu kepadanya. Namun Radha menolak dan menangkisnya membuat jus itu menjadi tumpah dan langsung pergi dari sana. Rasi pun mengutuknya karena Radha sudah keterlaluan. Adegan lain, Gopi yang sedang asik menghias semua ruangan di taman. Nampaknya Radha yang melihat dan berpikir akan masuk ke kamar Gopi dan Ahem. Lalu Radha menuju kamarnya dan tidur di sana dengan menyelimuti semua tubuhnya.
Sesaat Ahem pulang dari kantor dan berpikir jika Gopi sedang tidur. Lalu Ahem berkata, "Tumben Gopi, baru jam segini kamu sudah tidur." Tapi tak ada jawaban, membuat Ahem penasaran dan memanggilnya. Ahem terus bertanya, "Apa kamu beneran tidur?" Kemudian Ahem akan mengganti pakaian dan terkejut saat melihat di luar jendela. Ternyata Gopi berada di luar yang sedang menghias taman di sana. Ahem pun bingung, jika Gopi di luar, lalu siapa yang ada di balik selimut ini? Lalu Ahem berniat akan melihatnya. Namun tiba-tiba terdengar HP Ahem berbunyi dan langsung pergi keluar kamar. Kini Rada merasa kesal karena rencananya selalu gagal. Rada pun mengomel jika Rasi tak becus membuat rencana. Sepertinya Ahem menyusul Gopi di taman. Ahem berkata, "Kamu berada di sini. Lalu siapa yang tidur di kamar tadi?" Kemudian Gopi mengatakan, "Mungkin itu Rada, karena biasanya dia suka tidur di kamar kita." Membuat Ahem sedikit kecewa. Di lain tempat Rasi yang uring-uringan dan Rada malah datang, langsung memarahi Rasi karena tak becus membuat rencana. Sontak Rasi memberi peringatan pada Rada. "Mungkin kamunya di waktu yang kurang tepat." Membuat Rada semakin marah karena Rasi menyuruhnya untuk terus sabar dan sabar. Lalu Rasi memberikan rencana lain agar bisa berhasil. Rasi berkata, "Apa kamu akan menyerah begitu saja?" Membuat Rada hanya bisa pasrah. Tapi tidak dengan Rasi yang tertekan dengan ulah Rada. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Cahaya TV.